Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usni. Saat ini saya berdinas sebagai asisten updealing di Kebun Gunung Para PTP 4 Regional 1. Komoditi yang saya kelola saat ini adalah tanaman sawit dan karet. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai modul manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah aktivitas perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan terhadap sebuah usaha ataupun bisnis. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, manajemen bisnis juga diartikan sebagai segala upaya yang dijalankan sesuai rencana untuk meraih target penjualan ataupun keuntungan. Dari pengertian tersebut, manajemen bisnis dapat dipahami sebagai salah satu hal yang paling penting dalam perkembangan bisnis. Tampaknya, peluang bisnis untuk sukses tentu akan menjadi jauh lebih kecil, bahkan tidak jelas arah perkembangannya di masa yang akan datang. Sebagai salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnis, manajemen bisnis tentu mempunyai banyak fungsi dan manfaat yang penting untuk didapatkan. Fungsi yang pertama adalah perencanaan atau planning. Sebagai contoh, berbisnis tentu membutuhkan perencanaan. Baik itu rencana pemasaran, promosi, pembukuan, penjualan produk, dan lain sebagainya. Setiap perencanaan tersebut perlu dicatat dampaknya agar bisa menjadi patokan dan acuan dalam mengambil langkah berbisnis ke depannya. Selain itu, kesalahan dalam berbisnis adalah tidak membuat rencana terkait proses pembukuan saat baru memulai sebuah usaha. Padahal proses tersebut sangatlah penting untuk dilakukan agar mampu mengetahui data finansial bisnis secara faktual. Hal ini juga bisa menjadi informasi untuk membuat rencana bisnis selanjutnya secara keseluruhan berdasarkan data finansial. Yang kedua adalah pengelompokan atau organizing. Fungsi pengelompokan pada manajemen bisnis berkaitan dengan aspek ketenaga kerjaan. Artinya, jika rencana telah dibuat, kelompok kerja perlu segera ditentukan. Tentunya pastikan setiap individu dalam kelompok kerja tersebut telah memiliki porsi tanggung jawab dan kemampuan pada bidangnya masing-masing yang setara. Sebagai contoh, tim pemasaran, tim gudang, tim administrasi, tim produksi. Adanya keteraturan dalam kelompok kerja seperti ini bisa menciptakan proses kerja yang tidak rancu dan jelas antara satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, proses evaluasi juga bisa dilaksanakan lebih mudah dengan cara meminta laporan setiap ketua timnya. Proses evaluasi tersebut juga bisa menjadi momen untuk mengukur kinerja setiap tim, termasuk menyesuaikan spesifikasinya jika ada tim yang memiliki kinerja yang kurang maksimal. Saat fungsi manajemen ini membuahkan hasil, peluang tujuan bisnis tercapai juga akan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, jika pengelompokan tim tidak berjalan optimal, pihak pimpinan bisnis perlu mengambil inisiatif dengan segera untuk mengubahnya agar bisnis tidak makin berpotensi kolaps. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya atau staffing. Terkait staffing ini, berkaitan dengan sumber daya di sebuah perusahaan, seperti mesin produksi, bahan baku, dan sarana pendukung lainnya. Manajemen pada aspek ini juga perlu dilakukan secara teratur dan jelas, agar bisnis mampu berkembang dengan baik, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya secara cepat, tepat, dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Tanpa adanya manajemen, pengelolaan sumber daya yang optimal tentu tidak akan bisa dilakukan. Alhasil, risiko pengeluaran membengkak akibat penggunaan sumber daya di luar kebutuhan dan tidak sesuai prioritas akan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, melalui manajemen bisnis, efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan menjadi lebih tinggi, terutama pada aspek produksi dan finansial. Yang keempat
adalah tindakan kepemimpinan atau directing. Fungsi yang keempat adalah directing, yaitu tindakan kepemimpinan yang terus dilakukan untuk memberikan semangat kepada tim agar mampu bekerja sesuai target yang telah dibuat dari awal. Hal ini penting untuk dilakukan karena tidak dapat dipungkiri jika gairah kerja karyawan bisa saja menurun seiring berjalannya waktu. Karenanya, peran pemimpin untuk ikut terjun dan melihat langsung perkembangan kerja tim perlu dilakukan. Termasuk itu memberikan masukan, pemahaman, dan arahan saat ada sistem kerja yang dirasa tidak sesuai dengan rencana. Fungsi yang selanjutnya adalah pengawasan atau controlling. Fungsi yang terakhir adalah terkait pengawasan yang mengacu pada observasi atau pengecekan sistem kerja, apakah sudah sesuai dengan rencana ataupun tidak. Melalui aktivitas pengawasan ini, poin penting terhadap jalannya bisnis bisa diketahui dan dapat menjadi bahan evaluasi selanjutnya, termasuk mengenai kendala ataupun masalah yang terjadi. Tidak hanya dilakukan pihak pemimpin, ketua dari setiap kelompok juga perlu melakukan pengawasan. Sebab ketua timlah yang mengetahui dengan pasti kondisi di setiap kelompoknya. Dan pihak pimpinan hanya perlu meminta laporan yang bisa dipertanggungjawabkan ketua dari setiap kelompok. Dari laporan tersebut, pihak pemimpin dapat mengambil kebijakan dan strategi bisnis di periode yang akan datang. Kesimpulan, manajemen bisnis adalah salah satu aspek yang penting dalam bisnis agar mampu mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan. Melalui aktivitas tersebut, kinerja dari seluruh tim dan divisi pada sebuah bisnis bisa bekerja sesuai dengan rencana untuk mencapai target. Dengan begitu, barulah bisnis mampu berkembang dan menghindari potensinya adanya mengalami fraud.